Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Mas Praska Putrantyo, CEO dari Advisor.id. Selamat pagi Mas Praska. Ya, selamat pagi, Mas Baik, Vicky. terima kasih sudah bergabung di Market Buzz pagi hari ini Mas Praska. Sehat selalu Mas Praska, terima kasih. Baik. Kita ke pembahasan terkait dengan sentimen global sendiri terkait dengan ekspektasi dari pelaku pasar mengenai penurunan tingkat suku bunga acuan yang most likely mungkin akan dilakukan oleh The Fed 25 basis point secara konsensus begitu ya. Tapi apa yang kemudian disampaikan Presiden Donald Trump juga terkait dengan kandidat dari ketua The Fed nantinya adalah kesetujuan mengenai penurunan tingkat suku bunga acuan ini kemudian menjadi salah satu syarat utama begitu jika ingin dicalonkan dan juga prosesnya ingin terus berlanjut menjadi gubernur The Fed, the Federal Reserve begitu. Bagaimana Anda sebetulnya melihat tren suku bunga ke depan ketika kemudian nanti gubernur The Fed yang baru terpilih begitu? Artinya ini inline dengan apa yang diharapkan oleh pelaku pasar khususnya untuk di emerging market. Ya, baik. Jadi memang secara sentimen yang saat ini cukup besar, isunya adalah nanti bagaimana sikap Bank Sentral Amerika ya, The Fed itu dalam suku bunga di 10 Desember nanti ya, seperti itu sikapnya, di mana prediksi pasar adalah terjadi pemangkasan sebesar 25 basis poin. Jadi kira-kira turun ke 3,75 dengan probabilitas itu masih bertahan ya di 87%-an, kurang lebih seperti itu. Oke, sebenarnya arah pemangkasan bunga kan tampaknya sudah menjadi pembicaraan sejak lama ya. Jadi pasar sebenarnya sudah memprice in menurut saya sehingga membuat saham-saham teknologi itu cukup bullish dan itu membuat pasar saham juga cukup bullish ya sepanjang tahun ini kira-kira seperti itu. Dan diperkirakan memang pemangkasan ini masih bisa berlanjut hingga tahun depan dengan perkiraan kami sebanyak 50 basis point lagi kira-kira seperti itu. Oke, jadi secara total begitu kurang lebih akan ada 75 basis point yang akan dilakukan oleh The Federal Reserve sendiri begitu ya. Oke, ketika sentimen dari suku bunga acuan ini menjadi satu hal yang cukup inline dengan harapan pelaku pasar, lalu sentimen global apa yang nampaknya menjadi concern dan nampaknya ini menjadi kekhawatiran lah dari pelaku pasar sendiri, Mas Praska? Ya, jadi sebenarnya secara kekhawatiran ini ya lebih kepada masalah ekonomi ke depan tuh seperti apa. Kan ini kan sebenarnya gini, suku bunga dipangkas ini kan tujuannya kalau bagi Amerika Serikat sendiri menurut pandangan saya lebih kepada karena imbal hasil obligasi Amerika Serikat ini kan cenderung masih bertahan ya di atas 4% ya. Ya tertinggi dalam sejarah secara rata-rata sebenarnya karena biasa tuh di area 2-2% seperti itu. Nah, seiring dengan meningkatnya rasio utang Amerika Serikat kan dan kemarin juga ada masalah shutdown di pemerintah Amerika Serikat ini tentu saja mengganggu dan diharapkan tentu saja untuk refinancing itu memerlukan bunga murah. Nah, disinilah meskipun inflasi di Amerika Serikat terus merangkak naik ya, ketika kisaran 3% kembali ke level Januari 2025 sebenarnya, tapi Presiden Donald Trump tetap pro bahwa Bank Sentral harus mangkas supaya ekonomi tumbuh dan juga bunga pembiayaan itu murah seperti itu kira-kira. Nah, yang khawatir kan adalah dengan bunga murah ya kan dolar juga ikut melemah ya kan kalau bunga turun biasanya tapi ekonomi juga tetap aja mengalami stagnansi menurut saya jadi tidak terlalu mengalami recovery yang cukup signifikan di tahun 2026 nanti kira-kira seperti itu. Kalau kita kemudian ulik ataupun bedah lah ya terkait dengan dampak dari sentimen penurunan tingkat suku bunga acuan The Fed, IHSG kemarin terkoreksi usai rapat The Fed yang memicu aksi wait and see dan IHSG berbalik arah ke zona merah dan itu melemah di level 8.657 pada perdagangan di hari Selasa. Secara intraday bergerak di rentang 8.626 sampai dengan 8.749. Apa yang sebetulnya menjadi pemberat IHSG walaupun memang ternyata saham-saham big cap salah satu jalur BBCA menjadi pemberat di perdagangan di hari Selasa begitu ya. Tapi Anda melihat ada sentimen lain nggak yang memberatkan perdagangan IHSG kemarin? Sebenarnya secara isu ya karena memang tidak ada sesuatu yang signifikan lagi ya secara katalis ya karena kan dari data inflasi kita juga melambat ya kan terus kemudian juga PMI kita bagus semua yang dalam negeri cukup bagus tinggal kita bagaimana lihat secara kembangan di Desember dan juga data inflasi Tiongkok kan secara year on year juga mengalami peningkatan ya sesuai dengan konsensus artinya semua juga bagus. Nah hingga karena semua sudah naik terus apalagi kemarin sudah sentuh 8.700 ya ini kan sudah new all time high lagi seperti itu. Nah artinya diperkirakan ya itu sudah diharapkan memprice in lah mengantisipasi bahwa The Fed itu akan pangkas bunga dan juga kemungkinan besar akan mempengaruhi juga apakah
BI nanti di tanggal 17 Desember juga akan melakukan pemangkasan bunga atau tidak, yang saat ini masih bertahan di 4,75. Dan kemarin indeks pun juga terkoreksi, itu kan tidak hanya pada saham-saham perbankan big cap juga, tapi saham-saham di sektor properti, real estate, dan barang baku ini juga menurut saya juga ikut berkontribusi ya, karena ini menjadi dua sektor yang mengalami pelemahan lebih dalam dibanding IHSG. Seperti itu dia tarik kontribusi oleh saham-saham seperti Indah Kiat, ya kan, Indosemen, ada Tekim, MDKA. Sementara kalau yang dari sektor properti itu dari dari CBDK juga mengalami koreksi kayak seperti itu. Oke, walaupun memang pada perdagangan di hari Selasa terkoreksi dan juga sempat kemudian mencapai level intraday tertinggi begitu. Lalu bagaimana Anda kemudian melihat dari berbagai macam indikator dari pergerakan IHSG sendiri yang mengonfirmasi bahwa sebetulnya IHSG masih dalam tren bullish-nya, Mas Praska? Oke, baik. Menampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan Mas Praska. Kita akan jeda sejenak pemirsa dan tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan saya masih berbincang bersama Mas Praska Purtantio dan kita beralih ke sambungan telepon. Mas Praska, kalau kita bicara mengenai pergerakan sektoral, sektor barang baku melemah 1,61%, kemudian juga properti melemah 0,98% dan energi yang juga melemah 0,56% dan terpantau menjadi pemberat IHSG pada perdagangan di hari Selasa. Bagaimana Anda sebetulnya melihat rotasi pergerakan sektoral pada perdagangan kemarin? Apakah sebetulnya cukup menggambarkan aksi profit taking oleh investor? Atau seperti apa, Mas Praska? Ya, jadi kalau saya lihat sebenarnya di sini lebih menggambarkan ke aksi profit taking ya, karena beberapa saham yang bisa dikatakan melemah ini kan tentu saja sebelumnya sudah mengalami penguatan ya. Beberapa di antaranya kalau kita lihat dari saham-saham energi ini kita bicara ada Adaro Andalan Energi, ya kan ada ABMM, ya kan ada MR. Jadi grup Adaro itu banyak mengkoreksi, samping itu juga ada saham-saham seperti kita bicara Petrofi, ya kan, juga menurut saya market cap-nya cukup besar ya, ini kan koreksi 3,48%. Jadi saham-saham ini kan sebelumnya lari cukup kencang ya, jadi mungkin di momentum ini di tengah hari besok hari ini ya ada pengumuman dari Bank Sentral Amerika Serikat, tetap melakukan pengamanan posisi dulu lah, seperti itu. Apalagi kalau kita cek misalnya Petrosi yang cukup besar, market cap sudah tembus 10 ribuan ya, hampir 11 ribu. Itu sudah menguat kurang lebih 2 minggu terakhir ya, dari posisi 9.000 sampai ke sekarang 10.400 di posisi closing kemarin, kira-kira seperti itu. Baik, artinya ini kemudian menjadi sebuah aksi profit taking dia dinilai wajar dan kemudian juga mungkin dimanfaatkan oleh pelaku pasar dapat mungkin masuk untuk bisa mengoleksi saham-saham di sektor-sektor yang kemarin sempat melemah begitu ya. Tapi selektif buy saja atau seperti apa, Mas Praska? Mengingat ada semacam sentimen secara konsensus lah ya, suku bunga acuan The Fed akan kemudian turun, adanya optimisme dan juga nampaknya IHSG juga akan cenderung menguat begitu. Tapi kemudian tetap selektif buy saja atau seperti apa? Ya baik, jadi kalau saya melihatnya di sini sebenarnya di tengah kondisi kayak gini, market terus new time high, tapi karena koreksi lagi ya kan, dan hari ini juga saya perkirakan mengalami koreksi di kisaran di 8551 sampai di resistennya 8707 ya, meskipun juga asing dana masuk kan sekitar sebulan terakhir itu sampai sekitar 2-3 triliun ya kan. Nah ini investor disarankan harus hati-hati, lebih selektif buy ya. Jadi ini saham-saham yang fundamental bagus atau growth stock, tapi kalau boleh ya saham-saham mungkin masih belum mengalami apresiasi dalam kurang lebih 3 atau 6 bulan terakhir, jadi belum banyak terangkat lari lah seperti itu. Karena khawatirnya begitu profit taking atau mungkin jelang tutup tahun ya biasanya kan orang cenderung aman posisi, itu yang membuat pasar bisa berbalik. Baik, kita bergeser ke saham-saham liquid yang masuk dalam LQ45 yang bergerak negatif dan juga memberatkan laju IHSG, diantaranya adalah dari bahan baku ada MDKA begitu, kemudian juga ada Inco dan juga ADRO. Yang kemudian melemahnya di atas 3%-an begitu. Apa yang Anda baca dari pergerakan ketiga saham ini? Arah selanjutnya untuk ketiga saham ini akan seperti apa, Mas Praska? Mungkin masuk radar untuk kemudian pelaku pasar dapat selektif buy ke saham-saham ini. Ya, untuk saham-saham saya tadi misalnya MDKA, Inco dan Adro ya, ini memang kan jadi katakan secara kalau kita bicara fundamental kan memang masih mengalami perlambatan lah ya, karena memang harga dari komoditas sudah mengalami fluktuasi semua. Untuk nikel, kemudian batu bara dan juga tembaga seperti itu, mineral pendapatannya dari sumber daya alam mineral, tidak hanya pada emas ya kalau kita bicara MDKA. Nah jadi
kalau untuk MDK sendiri sebenarnya ini peluang untuk tadi memanfaatkan momentum saya sebutnya sideways ya, bergerak itu lebih mendatar untuk bisa mengakumulasi dengan support itu di 2.200-an ya. Ini menjadi hal yang menarik menurut saya dengan target kita mungkin mainnya pendek di kisaran untuk target lepas di 2550. Ini untuk MDKA. Sementara kalau kita bicara Inco sendiri, ini sebenarnya kita lebih melihatnya juga ini ya perlu wait and see karena di sini kan ya konsolidasinya lebih 2 minggu terakhir ini masih tipis ya, range-nya tipis sekali di 3.800 sampai di level 4.000 ya Pak, 4.040-an lah, seperti itu. Jadi cukup tipis sehingga sedangkan investor mungkin malah buy on weakness kalau menurut saya Inco ya. Jadi buy on weakness di kisaran 3.650 seperti itu. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Dan terakhir kita bicara Adaro yang sempat digadang-gadang sempat waktu itu potensi break ke 2.000, kemudian kan kembali koreksi ya. Nah ini masih cenderung kalau saya katakan masih dalam trend sideways ya. Jadi Adaro pun kalau mau mengkoreksi bisa dikoreksi di kisaran di supportnya di 1.830-an ya. Baik. Menunggu dulu kita resistennya ya di level 1970-1980. Jadi memang untuk level 2.000 kayaknya berarti sehingga saham-saham yang tadi saya sebut itu memang saham-saham yang dikatakan bergeraknya masih relatif dalam trend sideways jangka pendek. Baik, pasca melemah di penutupan peragaan di hari Selasa, bagaimana kondisi IHSG di pembukaan sesi 1 menit setelah pembukaan sesi 1 hari ini? IHSG sejauh ini bergerak menguat ya, kembali masuk ke level 8.700-an, berada di level 8.708,444, tentu saja terus bergerak menguat 0,62%. 5 saham yang menjadi top gainers ada Bumi, BRPT, Dewa, Wi-Fi dan juga KETR. Berikutnya ada top losers, ada Okas, kemudian juga Apex, Data, SMGR, dan juga Bola. Pergerakan sektoral, sektor infrastruktur memimpin penguatan dengan penguatan 3,35%, disusul oleh sektor energi yang menguat 0,8% dan basic industries yang menguat 0,61%. Sementara itu sektor yang memimpin pelemahan diantaranya adalah sektor kesehatan yang melemah 0,13%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa, diantaranya adalah untuk Nikkei dibuka menguat 0,04% di level 50.652. Kemudian STI Singapura melemah 0,25% di level 4.502. Kospi Korea dibuka melemah 0,16% di level 4.136 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 1,29%. Dan kita bergerak ke saham-saham pilihan pagi hari ini yang direkomendasikan oleh Mas Praska. Di antaranya adalah ada Bank Mandiri dengan support di 4830, resistance di 5300 dengan rekomendasi buy. MAPI dengan support di 1180, resistance di 1355, KLBF dengan support di 1115 dan resistance di 1245 dan Alfamart dengan support di 1915 dengan resistance di 2270. Dengan rekomendasi untuk saham-saham pilihan di pagi hari ini semuanya buy.